Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Nur Insan di channel saya sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh sirkuit sederhana pada pembuatan aplikasi di KVMD. Nah, di sini kita menggunakan OOP ya kawan-kawan atau Object Oriented Programming. Nah, apa sih itu OOP? Nah, OOP itu biasa disebut pemrograman berorientasi objek. Nah, adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan atau behavior. Nah, di OOP sendiri ada istilah-istilahnya. Nah, istilah-istilah di dalam OOP itu sendiri. Yang pertama ada kelas. Nah, kelas adalah cetak biru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member atau variabel dan fungsi atau metode. Yang kedua itu ada variabel kelas. Variabel kelas adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instance atau turunan dari kelas. Nah, variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada dalam kelas tersebut. Yang ketiga ada data member. Data member adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objeknya. Selanjutnya ada overloading fungsi. Overloading fungsi adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam kelas tapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda. Ini adalah overloading operator. Overloading operator adalah pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator. Ini operator dibuat tidak hanya untuk penjumlahan tapi juga untuk fungsi lain. Ini adalah variabel instansiasi adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu metode dan hanya menjadi milik dari instance class. Ini adalah pewarisan atau inheritance. Inheritance adalah pewarisan karakteristik sebuah kelas ke kelas lain yang menjadi turunannya. Misalnya disebut ini ada instance. Nah, adalah istilah lain dari objek satu kelas. Sebuah objek yang dibuat dari prototipe kelas lingkaran misalnya disebut sebagai instance dari kelas tersebut. Selanjutnya adalah ada instansiasi, yaitu pembuatan instance atau objek dari suatu kelas. Hanya adalah metode, yaitu fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Hanya adalah objek adalah instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas. Bila kelas adalah prototipenya dan objek adalah barang jadinya. Hanya kita masuk ke materinya kawan-kawan. Yang pertama itu kita coba pembuatan kelas. Nah, kita mendefinisikan sebuah kelas itu sendiri menggunakan kata kunci class. Nah, di sini sudah kita buat suatu contoh sirkuit sederhana dengan buatan kelasnya ini class. Nah, ini kelasnya di sini nama kelasnya di sini kita buat karyawan ya kawan-kawan. Nah, karyawan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sirkuit yang telah kita buat ini. Nah, yang pertama itu penjelasannya. Nah, variabel jumlah karyawan adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan, titik jumlah karyawan. Nah, seperti contoh seperti ini ya kawan-kawan. Nah, karyawan titik jumlah karyawan plus 1. Nah, jumlah karyawannya ini di sini kita taruh 0 ya kawan-kawan. Nah, sehingga ntar berjalannya ditambah 1 ditambah 1. Selanjutnya itu metode init. Nah, init sendiri ini seperti ini ya kawan-kawan, init. Nah, metode init ini adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Nah, hanya itu ini adalah self ini bisa disebut fungsinya ya kawan-kawan. Fungsi-fungsi di dalam metode-metode. Nah, selanjutnya itu ada instansiasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya. Kita di sini kan telah mendefinisikannya self nama
save gaji. Nah, selanjutnya itu kita nulisnya itu karyawan yang pertama, misalnya karyawan namanya Sarah mempunyai gaji sekitar 1 juta. Yaitu karyawan kedua itu adalah karyawan Budi memiliki gaji 2 juta. Seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya kita ingin menampilkan mengakses atribut objeknya. Nah, kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik variabel kelas. Bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Misalkan di sini nama kelasnya kan tadi karyawan. Karyawan tampilkan profil. Nah, tampilkan profilnya. Selanjutnya kita langsung saja print total karyawan jumlah karyawan. Nah, maka di sini sudah kita run kawan-kawan. Nah, jadi namanya karyawannya itu Sarah, gajinya 1 juta, dan Budi gajinya 2 juta. Selanjutnya kita masuk ke mengubah atribut objek. Nah, gimana sih cara kita mengubah atribut objeknya? Nah, misalkan di sini kita buat, kita tulis print kita tulis setelah mengubah. Nah, selanjutnya kita lanjut. Di sini kita tulis saja karyawan 1. Nah, karyawan 1 ini sama dengan, misalkan namanya saja kita taruh Ratna. Nah, nama karyawan ini namanya Ratna. Dia itu kita lupa ya di sini kawan-kawan menuliskan tanda petiknya. Nah, Ratna itu memiliki gaji. Misalkan di sini kita taruh saja gaji Ratna ini misalkan 100 ya kawan-kawan. 100. Nah, contoh saja ya kawan-kawan 100. Selanjutnya, nah kita enter. Kita lupa ya kawan-kawan, di sini kita tulis karyawan lagi. Karyawan Ratna memiliki gaji 100. Nah, selanjutnya itu kita enter. Misalkan di sini karyawan kedua. Nah, karyawan kedua namanya kita taruh saja di sini Dedi ya kawan-kawan. Misalkan di sini karyawannya bernama Dedi. Nah, Dedi. Sini kita taruh saja gaji Dedi ini ya 200 lah kawan-kawan, contoh saja. 200. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan profilnya. Nah, kawan-kawan, kita tulis saja di sini karyawan 1, misalkan karyawan 1. Nah, karyawan 1 tampilkan profil. Nah, tampilkan profil. Selanjutnya kita enter karyawan 2 titik tampilkan profil. Nah, di sini kita enter, kita print di sini total karyawan. Nah, misalkan di sini kita print saja total karyawan. Di sini mana dia? Ini dia. Kita copy saja, capek-capek kita tulis ya kawan-kawan. Kita kontrol copy. Astaga, salah. Kontrol Z. Kontrol copy. Nah, akhirnya kita paste di sini. Nah, sini jadinya total karyawan. Nah, jadi karyawan. Nah, kita coba saja, kita jalankan ya kawan-kawan, apakah ini berhasil. Kita lihat dulu, kita cek apa ada yang salah atau tidak. Nah, selanjutnya jika sudah, kita langsung saja run.
Nah, ini jadi kawan-kawan. Jadi total karyawannya mengeluarkan hasilnya. Nah, setelah mengubah namanya Ratna gaji 100, nama Dedi gaji 200. Jadi total karyawan di sini ada 4 ya kawan-kawan, dari karyawan yang sebelumnya juga. Selanjutnya kita masuk ke menambah atribut objek ya kawan-kawan. Nah, di sini kita menambah atribut objek dengan cara misalkan seperti ini. Misalkan kita taruh di sini, tambahkan kita karyawan 3 misalkan. Ini kita ganti dengan nama karyawan ini jadi karyawan 3 dan 4. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita hapus, jadi kita tambah di sini. Mana dia? Nah, ini kita masukkan karyawan 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambahkan di sini. Kita hapus. Nah, di sini ya kawan-kawan. Di sini ada karyawan, kita tambahkan karyawan namanya karyawan 3. Nah, di sini karyawan 4 misalkan. Nah, di sini kita sudah menambahkan jadi 4 karyawan. Nah, jadi di sini kita mau menampilkan profil keempat-empat karyawan tersebut. Misalkan di sini kita tulis saja karyawan ke 1, 2 yang ketiga. Nah, karyawan ketiga, titik, tampilkan profil. Nah, tampilkan profil. Ini karyawan keempat, kita tampilkan profil. Nah, jadi lanjut saja. Karyawan pertama jadi print total karyawan dengan jumlah. Coba kita lihat di sini. Kita run. Kita cek dulu ada yang salah atau tidak. Nah, jika tidak ada, kita run saja kawan-kawan. Nah, maka di sini hasilnya akan keluar ya kawan-kawan. Setelah kita menambahkan mereka jadi berturut, nama Sarah gajinya 1 juta, nama Budi gaji 2 juta, Ratna 100, Dedi itu 200 ya kawan-kawan. Nah, jadi total karyawannya 4. Nah, seperti itu cara menambah atribut objek. Nah, selanjutnya itu kita ada juga cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut dalam menggunakan fungsi-fungsi berikut yang akan kita coba saja fungsi-fungsinya. Kan di sini kita gunakan fungsi itu tersebut. Kan di sini ada nama fungsinya neset. Nah, ada yang namanya getters. Nah, kan di sini kita tulis getters. Nah, getters. Kan di sini getters itu karyawan. Nah, karyawan 1 misalkan. Karyawan 1. Getters karyawan 1. Nah, kita koma. Kan di sini koma gaji. Nah, kita mencari gaji. Nah, nanti kawan-kawan. Nah, karyawan sini. Nah, di sininya dia kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita hapus karyawan 1 dan getters. Nah,
Selanjutnya itu ada juga yang namanya hazard. Nah, setelah memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Nah, misalkan di sini kita masukkan aja objeknya, misalkan karyawan 1. Kan di sini apa kita masukkan tadi kita memasukkan hazard. Nah, kan di sini hazard. Nah, kan hazard. Nah, misalkan di sini kita taruh nama objeknya karyawan 1 ya. Karyawan 1 misalkan di sini. Nah, karyawan 1 misalkan. Nah, jadi kita mau menampilkan gajinya juga. Misalkan di sini. Nah, selanjutnya itu ada juga namanya fungsi setter. Nah, fungsi setter. Nah, ini fungsi setter. Nah, ini artinya mengatur nilai atribut. Jika atribut tidak ada, maka atribut tersebut akan dibuatkan. Nah, kawan-kawan. Dan di sini kita tulis setter kan karyawan 1. Nah, misalkan sini kita tulis atribut, gaji. Nah, yaitu kita enter saja. Misalkan di sini juga ada fungsi yang namanya delete ya, kawan-kawan. Nah, delete ini enter. Nah, itu fungsinya menghapus atribut dari objek. Nah, misalkan di sini delete ini kita tulis saja karyawan yang keempat ya. Misalkan karyawan keempat. Nah, karyawan keempat. Nah, misalkan di situ. Aduh, terus kita enter. Nah, di sini kan kita mau karyawan pertama ini ditampilkan profil semuanya 1 2 3 4. Misalkan di sini kita tulis saja. Kita copy ini. Paste sini kawan-kawan. Dan kita di sini mau print ini ya. Nah, kita print total karyawan. Jumlah karyawannya, maka di sini kita akan coba menjalankannya, kawan-kawan. Run. Nah, di sini kita lihat ada yang salah di sini. Oh ya kawan-kawan. Getters karyawan. Line ke-26. Tempat salahnya di mana? In modul setter karyawan gaji. Oh, di sini kita menggunakan tanda petik 1 ya kawan-kawan. Kita salah ya kawan-kawan. Nah, kita coba kita lihat dulu apakah ada yang salah. Sini kita sudah menggantinya. Karyawan. Lanjut saja kita
run. Oke, ini benar atau salah? Kita coba. Bismillah. Nah, ada yang salah lagi nih. Di line ke-26. Di sini kita tulis karyawan. Nah, sini ada kesalahan ya kawan-kawan. Kita lihat setar karyawan itu. Oh ya. Kita coba lagi. Setar gaji, setar karyawan 1 minus gaji. Ya, sudah salahnya di mana ini kawan-kawan? Women go to the run. Nah, maka hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Sudah. Nah, jadi nama Sarah, gaji 1 juta, Budi, Ratna, karyawan. Nah, itu ya kawan-kawan. Selanjutnya itu kita akan masuk ke atribut kelas built-in. Nah, atribut kelas built-in adalah setiap kelas itu memiliki atribut built-in atau bawaan bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut tersebut adalah sebagai berikut. Nah, misalkan di sini sudah kita tulis. Kan ada yang namanya dict, doc, name, module, basis. Nah, ini doc, name, module, dict, basis ini ya kawan-kawan. Di mana dict ini dictionary yang berisi namespace dari kelas. Name ini nama kelas, doc mengakses string dokumentasi dan string dari kelas, modul nama modul tempat kelas didefinisikan, sedangkan basis dasar dari kelas. Nah, coba langsung saja kita run yang ini ya kawan-kawan. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Selanjutnya itu ada namanya penghancuran objek, atau pengumpulan sampah garbage collection. Nah, di sini kita sudah membuatkan key shortcut-nya. Nah, di sini ada namanya penghancuran keras. Nah, Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Nah, kawan-kawan, coba kita jalankan saja. Nah, jadi poin-poin itu dihancurkan ya kawan-kawan. Nah, kolektor sampah Python berjalan saat program dieksekusi dipuji pada saat tidak lagi referensi variabel yang merujuk ke objek. Nah, selanjutnya kita masuk ke pewarisan atau inheritance. Nah, kawan-kawan, kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal turunan. Disebut kelas anak atau child class yang mewariskan. Nah, misal kita masuk ke pewarisan. Nah, di sini pewarisan. Nah, sintaknya proses memiliki sintak berikut ini. Nih, sini sintaknya. Nah, coba kita run saja. Kita run. Nah, maka ini akan memanggil konstruktor anak. Nah, metode anak memanggil metode induk, atribut induk. Nah, karena di sini kita def ini self print memanggil konstruktor induk, parent method. Nah, kenapa dipanggil memanggil konstruktor anak? Karena di sini telah nah, ini memanggil si anak, induk parents teranak. Nah, di sini kawan-kawan memanggil metodenya anak, instance anak, parents method memanggil metode induk. Kenapa juga dipanggil metode induk juga? Karena di sini dipanggilkan metode induk. Nah, di print itu adalah
pewarisan sifat atau inheritance. Nah, kita juga misalnya fungsi-fungsinya, ada juga fungsi in, subclass, subclause, nah, juga fungsi instance. Ini adalah metode overriding. Nah, di sini overriding. Coba kita jalankan saja. Kita jalankan. Kita run. Nah, sini metode overriding tersebut kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk dalam kelas anak. Nah, alasannya untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk dari kelas anak. Nah, contohnya itu seperti ini ya kawan-kawan. Nah, yang sudah kita anukan. Nah, itu ada overloading operator. Kita buka overloading operator. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini adalah overloading operator ya kawan-kawan. Di sini ada vektor. Nah, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Nah, apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk menyuai jumlahnya? Nah, kita bisa sisihkan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor dan kemudian operator plus akan berfungsi sebagai kehendak kita. Nah, ini contoh-contohnya kawan-kawan. Vektor 1 tambah vektor 2. Nah, jadi 98. Selanjutnya adalah ada menyembunyikan data atau data hiding. Nah, data hiding ini sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat. Ini data hiding ya kawan-kawan, shortcutnya kita coba run. Nah, ini data hiding. Sebuah atribut yang bisa terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Nah, ini tanda underscore 2 kali ini ya kawan-kawan. Nah, tanda underscore 2 kali. Nah, dengan begitu atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.